platelet in acute syndrome. Sebagai pendahuluan, seperti kita ketahui bahwa sindrom koroner akut adalah suatu istilah yang dalamnya mencakup tiga kondisi utama, yaitu adanya yang tidak stabil, kemudian adanya impak myokard dengan atau tanpa adanya SRS. Nah, pada kondisi sindrom koroner akut ini ternyata aterosklerotis memegang peranan utama dalam terjadinya ACS ini. Nah, karena kejadian dari atrial trombotik ini ternyata dalam terdapat peran platelet yang sangat penting, sehingga pemberian obat anti platelet itu merupakan salah satu terapi utama yang diberikan pada pasien dengan ACS. Nah, fisiologi dari sindrom koroner akut, di mana peran platelet itu sendiri, jadi ada kondisi fisiologis di mana pembuluh darah itu di mana belum terjadi kondisi lesi di endotelial, platelet itu dapat bersirkulasi di dalam pembuluh darah koroner itu tanpa adanya interaksi yang signifikan dengan dinding pembuluh darah. Ada platelet atau aktivasi platelet itu dicegah ketika endotelial dari koroner itu intak atau utuh. Sehingga endotelial yang utuh itu akan dapat zat-zat antitrombogenik atau vasoaktif seperti prostacyclin dan nitric oxide menyebabkan platelet itu tidak menempel. Nah, adanya fisura atau ruptur dari lesi aterosklerotik itu menyebabkan endotelial akan rusak, kemudian zat-zat trombogenik akan terekspos ke darah, sehingga akan menarik platelet itu ke daerah dinding pembuluh darah yang mengalami perlukaan. Nah, ini bisa kita lihat di sini, peran dari platelet itu kan adanya trombosis di mikrosirkulasi, adanya trombosis di epikardial koroner. Nah, kedua hal ini dapat menyebabkan terjadinya mikroembolisasi, vasokonstriksi, bahkan sampai terjadi inflamasi, sehingga menyebabkan gangguan dari mikrosirkulasi, terjadinya malperfusi dari miokardium yang menyebabkan iskemia, dan akhirnya dapat menyebabkan disfungsi kontraktilitas dari kardiak. Nah, ini mungkin sedikit saya perdalam dari peran platelet itu sendiri dalam sindrom koroner akut. Jadi dari gambar A dilihat bahwa ketika dinding pembuluh darah itu intak, platelet itu tidak akan menempel di dinding pembuluh darah. Nah, ketika terjadi suatu lesi di dinding pembuluh darah, maka zat-zat seperti von Willebrand factor ataupun kolagen itu akan terekspos ke darah, dan akhirnya platelet akan menempel melalui reseptor GP1B alpha dan GP6. Nah, kemudian ini akan menyebabkan adanya ikatan antara platelet dan subendotel yang masih longgar. Nah, kemudian ikatan ini akan menyebabkan aktivasi dari platelet, sehingga akan teraktivasi reseptor fibrinogen dan reseptor kolagen yang menyebabkan ikatan yang lebih kuat dari platelet dengan subendotel. Nah, platelet yang teraktivasi ini akan mengeluarkan zat-zat tertentu yang akan menyebabkan tertariknya platelet-platelet lain ke platelet yang sudah ada, sehingga akan membentuk suatu mikroagregasi, dan adanya mikropartikel yang di sekitar agregasi platelet tersebut akan mengaktifkan protrombin menjadi trombin, di mana trombin akan mengaktifkan fibrinogen yang akan menstabilisasi dari trombus tersebut. Nah, di sini peran dari adenosine difosfat atau ADP itu akan menstimulasi aktivasi melalui dua reseptor, yaitu P2Y1 dan P2Y12, di mana P2Y12 reseptor itu nanti dia akan bisa mengaktifasi platelet, dan pengikatan ADP dengan reseptor P2Y12 itu akan mengaktifasi GP2B3A, di mana reseptor GP2B3A ini nanti akan membentuk suatu jembatan fibrinogen yang akan menguatkan ikatan antar platelet. Nah, jadi disitulah pentingnya kita memberikan obat antiplatelet pada pasien-pasien dengan sindrom koroner akut, di mana antiplatelet ini sendiri terdiri dari ada beberapa kelas. Yang pertama adalah COX-1 inhibitor yang sering sekali kita tahu obatnya, yaitu aspirin. Kemudian yang kelas yang kedua adalah ADP P2Y12 reseptor antagonis. Ini adalah obat-obatan yang memang bisa kita pakai juga, clopidogrel, prasugrel, dan ticagrelor. Dan kemudian yang ketiga adalah GP2B3A inhibitor, yaitu obat-obatnya seperti eftifibatid, tirofiban. Nah, COX-1 ini dia bekerja menghambat dari arachidonic acid menjadi trombosan A2, di mana trombosan A2 merupakan vasokonstriktor yang paten. Di sini kita bisa lihat contohnya aspirin. Nah, jadi aspirin ini dia akan mencegah trombosan
A2 terbentuk sehingga akan terjadi vasodilatasi, dan dosis aspirin yang diberikan pada pasien yang diterapi dengan DAPT itu biasanya kita dosis aspirin yang lebih rendah sekitar 100 mg per hari. Karena ternyata dari penelitian didapatkan bahwa salah satunya efikasi dari ticagrelor itu akan bisa menurun ketika pasien diberikan aspirin dengan dosis yang lebih tinggi dibandingkan dengan aspirin yang dosis rendah yaitu kurang dari 100. Nah, sehingga dosis optimal dari aspirin untuk memaksimalkan proteksi terhadap kondisi iskemik dan meminimalkan risiko bleeding itu adalah dosisnya sekitar 75 sampai 100. Nah, untuk kelas obat P2Y12 inhibitor itu yang untuk obat-obatan oral itu ada 3 yang utama, yaitu clopidogrel, prasugrel, dan ticagrelor. Di mana clopidogrel dan prasugrel ini berikatan secara irreversibel terhadap reseptor ADP, reseptor P2Y12 inhibitor. Sedangkan ticagrelor itu bersifat reversibel. Nah, kemudian clopidogrel dan prasugrel ini merupakan obat yang prodrug, jadi harus diaktifkan dulu, sedangkan ticagrelor ini sudah dalam bentuk obat yang aktif. Nah, di sini bisa kita lihat clopidogrel itu sebenarnya dia dibandingkan dahulunya etotiklopidin, dia mempunyai safety profile yang lebih baik. Tapi karena dia merupakan prodrug, jadi obat ini harus dikonversi secara metabolik di hati untuk menghasilkan metabolit yang aktif. Nah, sehingga onset dari obat ini akan menjadi lebih lambat. Dan ikatan yang irreversibel dari clopidogrel terhadap P2Y12 reseptor itu akan menyebabkan kembalinya fungsi platelet itu akan lebih lama. Nah, sedangkan prasugrel ini obat yang lebih baru, itu memang dia tetap juga obatnya prodrug, tapi dia hanya mengalami satu kali jalur metabolik konversi, sehingga dia akan memiliki inhibisi platelet yang lebih tinggi, dan akhirnya tapi dia memiliki kekurangan yaitu terjadinya peningkatan bleeding. Nah, prasugrel ini tidak diindikasikan pada pasien sindrom koroner akut yang dimana kita tidak tahu anatomi koronernya seperti apa, sehingga kita membutuhkan obat yang lebih poten dan lebih aman untuk pasien-pasien ACS. Nah, ini adalah obat yang lebih baru, yaitu ticagrelor. Mungkin teman-teman sudah pernah ada yang menggunakan atau mengetahui. Jadi ini adalah obat pertama yang berikatan dengan reseptor P2Y12 inhibitor reseptor secara reversibel. Jadi dia akan ketika obat ini diberhentikan selama 3 hari, aktivitas platelet itu akan kembali lagi. Nah, kemudian karena dia bersifat obat yang aktif sehingga tidak membutuhkan metabolik konversi. Nah, ticagrelor ini dia berikatan dengan reseptornya itu berbeda dengan ikatan ADP berikatan dengan P2Y12 inhibitornya. Sehingga ticagrelor ini memiliki afinitas yang lebih baik terhadap reseptornya dan potensi inhibisi platelet yang lebih baik. Nah, ini bisa dilihat di sini bahwa dalam 30 menit loading dose ticagrelor itu ternyata menghasilkan inhibisi platelet yang sama dengan pemberian clopidogrel 600 mg yang dicapai dalam 8 jam. Nah, ini ada trial penting tentang obat ticagrelor yaitu Plato, di mana trial ini membandingkan antara pemberian ticagrelor dan clopidogrel pada pasien-pasien yang masuk dengan sindrom koroner akut, baik yang dengan ST elevasi maupun non ST elevasi. Nah, ketika diberikan ternyata hasil keluarannya adalah terjadi penurunan kematian dan karena penyebab vaskular, infak miokard dan stroke tanpa adanya peningkatan bleeding yang signifikan. Jadi superioritas dari ticagrelor ini ternyata dari penelitian ini konsisten di semua pasien yang menjalani manajemen apapun. Jadi baik dilakukan PCI ataupun dilakukan cabbage ataupun dilakukan hanya diberikan medically managed. Nah, di sini bisa kita lihat dari guideline IEC yang antiplatelet, bisa dilihat bahwa pasien dengan sindrom koroner akut pemberian ticagrelor yang di loading dose 180 mg dilanjutkan dengan maintenance 2 kali 90 mg bersama dengan aspirin itu direkomendasikan apapun strategi awal yang kita lakukan. Nah, yang sebelumnya diberikan clopidogrel seperti pada trial Plato tersebut. Kecuali memang ada hal-hal yang tidak mungkin kita memberikan ticagrelor. Nah, pada pasien sindrom akut tanpa ST elevasi PCI, pemberian ticagrelor itu merupakan pilihan. Atau
rendah, kita dapat memberikan DAPT selama 12 bulan. Tapi kalau misalnya pasiennya ternyata risiko perdarahannya tinggi, kita memberikannya selama 6 bulan. Nah, sedangkan pasien sindrom koroner akut yang menjalani privilege, itu juga tetap kita harus menilai resiko bleedingnya. Ketika resiko bleedingnya rendah, kita dapat memberikan dua antiplatelet selama 12 bulan. Nah, ketika resiko bleedingnya tinggi, kita hanya memberikan selama 6 bulan. Bisa lihat di sini, ketika resiko bleeding tinggi, memang antiplatelet tidak menjadi. Nah, sedangkan pasien yang sindrom koroner akut yang hanya diterapi dengan saja, tidak menjalani PCI maupun CBG, maka tetap harus menilai. Jadi ketika resiko perdarahannya rendah, maka kita dapat memberikan DAPT-nya baik yang DAPT-nya 2, yaitu bisa bisa aspirin dengan ticagrelor, atau jika tidak bisa kita bisa memberikan aspirin dengan clopidogrel selama 12 bulan. Nah, tapi kalau misalnya ternyata resiko bleedingnya tinggi, berarti kita hanya memberikan selama 1 bulan, dan itu pun rekomendasinya adalah pemberian aspirin dengan clopidogrel. Nah, jadi dari mungkin tadi kita sudah mengetahui bahwa resiko bleeding itu sangat penting untuk dinilai, karena kita harus menyeimbangkan antara kita mau mencegah kejadian iskemik, tapi harus mempertimbangkan resiko bleeding. Nah, resiko bleeding yang dinilai di sini itu berdasarkan suatu skor, yaitu precise DAPT. Nah, dari precise DAPT ini kita bisa melihat apakah pasien ini perlu mendapatkan DAPT dalam waktu pendek, misalnya 3-6 bulan, atau bisa kita berikan DAPT dalam waktu standar atau panjang, yaitu 12-24 bulan. Nah, di sini skornya ada, kita bisa nilai dari penilaian hemoglobinnya berapa, leukosit, umur pasien, creatinine clearance, apakah ada perdarahan sebelumnya. Nanti akan kita nilai skornya. Nah, nanti ketika skornya lebih dari sama dengan 25, berarti dia resiko bleedingnya meningkat, sehingga kita perlu memberikan DAPT atau dual antiplateletnya dalam waktu pendek. Sedangkan kalau skor pasien itu kurang dari 25, maka kita bisa memberikan DAPT-nya dalam waktu lebih panjang. Nah, dari skor ini kita bisa menentukan kira-kira kita memberikan berapa lama, karena kita inginnya memaksimalkan pencegahan iskemik dengan meminimalkan resiko perdarahan. Nah, mungkin ini juga suatu yang perlu kita perhatikan, karena pada beberapa kondisi kita bisa mengubah satu obat menjadi obat yang lain. Nah, di sini dari guideline IEC, kita dapat merubah, misalnya pasiennya sebelumnya diterapi dengan clopidogrel, terus kita ingin merubah ke ticagrelor misalnya, jadi kita bisa tahu nih apa yang harus dilakukan. Jadi terutama yang paling penting adalah pada setting akut. Jadi kan kalau sindrom koroner akut adalah kondisi di mana terjadi kondisi yang akut. Nah, ini kita harus selalu meloading obatnya. Jadi misalnya di sini terlihat jika kita mau merubah dari clopidogrel menjadi ticagrelor, berarti kita akan meloading ticagrelornya 180 mg kapanpun. Jadi kita tidak memperhatikan kapan terakhir clopidogrel itu diberikan. Nah, tapi kalau sebaliknya berarti kita tetap harus meloading. Jika kita ingin mengubah dari ticagrelor menjadi clopidogrel, kita harus meloading clopidogrelnya sekitar 600 mg, tapi itu waktunya 24 jam setelah pemberian ticagrelor terakhir. Nah, jadi kita bisa tahu nih kira-kira kita harus merubah menjadi apa dan kapan dan berapa dosis yang harus kita berikan jika kita ingin merubah jenis antiplateletnya. Nah, dari saya kesimpulannya, jadi dari sindrom koroner akut itu patogenesisnya memang sangat melibatkan platelet sebagai dalam patogenesisnya. Nah, sehingga pemberian antiplatelet terapi itu menjadi sangat penting pada pasien dengan sindrom koroner akut. Nah, ticagrelor merupakan obat-obatan P2Y12 antagonis yang baru, dan dia memiliki karakteristik farmakologik yang cukup baik karena dia bersifat irreversibel, kemudian dia bersifat obat yang sudah aktif, dan onset kerjanya cepat. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.